Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Riko Ridho Effendi Saulin, NIM B10111919129, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Adapun judul dalam penelitian saya kali ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak goreng curah. Dalam kali ini menggunakan metode permintaan Hicksian. Fungsi dari permintaan Hicksian adalah efek substitusi terhadap dari satu titik ke titik lain pada kurva indiferen karena adanya perubahan harga suatu barang. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Harga minyak goreng sawit sejak pada tahun 2001 telah mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,5% hingga pada tahun 2015. Kenaikan tersebut dapat menurunkan daya beli masyarakat terhadap minyak goreng sawit. Padahal konsumsi minyak goreng sawit di Indonesia menyerap rata-rata pangsa pasar sebesar 86,64% pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2008 dibanding dengan minyak goreng jenis lainnya. Stabilitas harga minyak goreng sawit dapat terjaga apabila ketersediaannya di pasar domestik dapat terjamin. Peningkatan produksi minyak goreng sawit harus dilakukan seiring dengan semakin tingginya permintaan minyak goreng sawit. Salah satu penyebab semakin tingginya permintaan minyak goreng sawit adalah dengan meningkatnya jumlah penduduk. Nah, berita yang sedang viral kali ini tentang kelangkaan harga minyak goreng atau kelangkaan minyak goreng sawit. Nah, dari Menteri Perdagangan Indonesia, yaitu Pak Lutfi, menyatakan kemungkinan besar terdapat mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan terhadap minyak goreng. Adapun terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu 1. Berapa besar pengaruh harga minyak goreng curah terhadap permintaan minyak goreng curah. 2. Berapa besar pengaruh pendapatan rumah tangga terhadap permintaan minyak goreng curah. Yang ketiga, berapa besar pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap permintaan minyak goreng curah. Adapun beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah yang pertama itu 1. Untuk melihat
pengaruh harga minyak goreng curah terhadap permintaan minyak goreng curah. Yang kedua, untuk melihat pengaruh pendapatan rumah tangga terhadap minyak goreng curah. 3. Untuk melihat pengaruh jumlah anggota rumah tangga terhadap permintaan minyak goreng curah. Adapun beberapa manfaat dalam penelitian ini, yang pertama, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan peneliti yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan minyak goreng curah. Yang kedua, memberi masukan kepada pemerintah dalam melakukan perencanaan. 3. Sebagai bahan acuan untuk peneliti berikutnya, terutama yang berminat untuk meneliti mengenai sektor produksi CPO atau minyak goreng serta produk turunannya. Bab 2. Tinjauan pustaka. Landasan teori. Hukum permintaan atau the law of demand mengatakan bahwa pada hakikatnya makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Jadi, apabila harga suatu barang naik, maka pembeli akan mencari barang lain yang dapat digunakan sebagai barang pengganti tersebut. Dan sebaliknya, apabila barang tersebut turun, konsumen akan menambah pembelian terhadap barang tersebut. Kajian empiris. Rustianingsih 2003. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor barang konsumsi di Indonesia, serta menganalisa faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan impor barang konsumsi di Indonesia pada tahun 1990 sampai dengan 2003 dalam jangka pendek dan jangka panjang. Variabel yang dianalisa adalah variabel impor, produk domestik bruto atau PDB, dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Data penelitian merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai laporan Bank Indonesia dan Biro Pusat Statistik atau BPS. Data yang digunakan adalah data kurtalan yang diperoleh melalui interpolasi data. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah model regresi berganda double log dengan model dinamis partial adjustment model atau PAM. Adapun beberapa hipotesis dalam penelitian ini terdapat 3. Sebelumnya, hipotesis merupakan
Jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, hipotesisnya adalah 1. Terdapat pengaruh negatif terhadap harga minyak goreng curah terhadap permintaan minyak goreng curah, ceteris paribus. 2. Terdapat pengaruh positif pendapatan rumah tangga terhadap permintaan minyak goreng curah, ceteris paribus. Yang ketiga atau terakhir, terdapat pengaruh positif jumlah anggota rumah tangga terhadap permintaan minyak goreng curah, ceteris paribus. Bab 3. Metode penelitian. Jenis dan sumber data. Penelitian kali ini menggunakan data sekunder seperti data yang dapat diterima dari berbagai informasi seperti jurnal dan hasil-hasil penelitian. Juga menggunakan data primer dengan melakukan observasi dan penyebaran kuesioner serta melakukan wawancara untuk mengumpulkan informasi yang cukup, variabel yang relevan untuk keperluan penelitian ini dari masing-masing responden atau pemilik toko yang akan diteliti. Dalam penelitian kali ini, peneliti mengunjungi beberapa toko terutama yang ada di Kota Pontianak untuk menyebarkan kuesioner dan menanyakan beberapa pertanyaan terhadap minyak goreng. Lokasi dan objek penelitian. Lokasi pada penelitian kali ini yaitu berada di Kota Pontianak dan objeknya tertuju pada para pedagang sembako. Nah, lokasi penelitian kali ini itu berada di pusat Kota Pontianak untuk mengunjungi beberapa toko sembako yang ada di Kota Pontianak untuk menanyakan berbagai hal tentang kelangkaan, terutamanya kelangkaan minyak goreng sawit. Metode analisis data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuadrat terkecil, biasa ordinary least square atau OLS, dengan menggunakan alat bantu software menggunakan aplikasi eFuse versi 4.0. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya terhadap penelitian kali ini. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat malam.